partisipan yang lain, Mas Mungkin saya Ancu. nambahkan sedikit untuk yang terkait ini pengayat ya. Oh, silakan Terkait, Pak ya, Agus. Mbak Kunti, selamat malam. Waduh, Selamat kangen juga, malam. udah lama juga yang nggak Iya, ketemu. Yang lewat Zoom pun udah berapa bulan kita nggak ketemu. Biasanya kan ketemu di Zoom. betul. Terakhir kemarin waktu simposium ya. Iya, iya. Oke, jadi saya kira memang seperti saya sampaikan tadi bahwa sebetulnya antara masyarakat adat dengan masyarakat kepercayaan itu kan ada dua Ada hal ini. yang sebetulnya menyatu gitu kan. Memang di masyarakat adat sebagian kan sudah banyak yang beragama. Tapi kalau yang beragama pun sebetulnya masih melakukan ritual-ritual, umumnya itu masih melakukan ritual-ritual agama lokalnya gitu. Dan yang agama leluhur atau agama lokal itu kan memang secara hukum oleh negaranya dianggap itu dikategorikan sebagai pengayat kepercayaan kan itu. Jadi, jadi ada hal yang nggak bisa dipisahkan sehingga saya kira kalau nanti di RUU masyarakat adat pun itu masalah kepercayaan di dalamnya itu memang harus kita cermati juga. Dan antara aman dengan MLKI barangkali itu mesti kerjasama di dalam hal ini. Karena ya tadi itu kan memang aneh negara kita itu yang betul-betul dibutuhkan gitu dan memang punya sensitivitas tinggi itu kok diabaikan gitu ya, apa ditunda-tunda melulukan untuk RUU PKS, RUU masyarakat adat kan ini udah bertahun-tahun ya ditunda-tunda melulu kan. Mudah-mudahan Pak Jokowi mulai ada apa namanya tersentuh untuk segera mendorong dua RUU ini untuk segera dilaksanakan. Nah, kemudian soal tadi yang universitas, saya juga salut di Aman mendirikan Universitas Adat. Nah, untuk di masyarakat penghayat sendiri sebetulnya mulai tahun ini udah semester kedua nih, di Unpad kan sudah berdiri gitu, prodi untuk pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, prodi ini memang dibentuk dalam rangka apa namanya eh, apa, menjawab kebutuhan untuk guru-guru penghayat. Karena guru penghayat itu kan harus memenuhi undang-undang tentang guru dan dosen kan. Iya. Karena harus dari S1 yang berasal dari jurusan yang linear gitu. Dan selama ini kan memang belum ada yang sehingga agar permen tentang pendidikan kepercayaan di sekolah bisa berjalan kan kita mensiasatinya dengan istilah penyuluh gitu. Namun kan namanya penyuluh otomatis karena bukan guru tidak mungkin bisa diangkat menjadi guru gitu ya. Jadi ini hanya penyuluh ini sifatnya darurat sebelum ada guru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan proses belajar mengajar kepercayaan di sekolah itu kan sudah berjalan udah berapa tahun kita berjalan dan sudah menyebar di hampir seluruh masyarakat yang ada penghayatnya itu sudah berjalan. Nah, yang prodi ini kita masih dompleng atau numpang di Untag. Gitu. Ada kerjasama antara kementerian dengan Untag. Itu kan juga membuktikan keseriusan dari pemerintah untuk melayani masyarakat penghayat. Jadi berarti udah positif itu pemikirannya. Kan sebetulnya kalau dilihat di agama-agama, kan masing-masing wadah nasionalnya kan itu membentuk sekolah teologi kan. Kayak di Islam ada UIN, ada IAIN gitu ya. Tapi di bawah koordinasi Kementerian Dirjen Dirjen Agama Islam. Nah, untuk Dirjen Hindu kan juga punya sekolah. Untuk Dirjen Kristen, Dirjen Katolik juga kan punya sekolah-sekolah khusus teologi. Nah, karena kepercayaan ini tidak di Kementerian Agama, ya mungkin sementara kita juga MLKI belum mampu untuk membangun satu universitas ya sementara ya kebetulan ada Untag yang punya etikat baik untuk membantu kita ya dengan itu dulu gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita punya universitas sendiri kan ke depan. Itu barangkali artinya kita pun sudah melangkah ke arah sana. Jadi alangkah baiknya nanti dari
dari universitas adat, universitas juga mengajarkan tentang kepercayaan, ini juga ada kerjasama yang lebih erat ke depan. Itu saja, saudara. Baik, Menarik. terima kasih Pak Angkus. Sekarang kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit sebelum jam 9. Di kolom chat ada 2 pertanyaan, saya bacakan. Eh, dari Mas Ahdar. Eh, Lombok sedang bergemuruh gara-gara ada tokoh salaf atau Wahabi yang menghina makam leluhur. Alhasil ada benturan antara komunitas leluhur dan kaum yang menghina. Bagaimana sikap kita menanggapi ini? Agar komunitas adat dan masyarakat religius bisa harmonis kembali. Pertanyaan kedua, bagaimana sebaiknya pengelolaan makam leluhur? Mengingat ini penting untuk penelusuran jejak sejarah leluhur. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Mas Bibi, apakah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sudah masuk di Kalimantan Barat? Itu 2 pertanyaan, mungkin kepada kedua narasumber, mungkin siapa dulu mau menjawab secara singkat karena kita masih, masih ada 5 menit. Mungkin Pak Kus dulu. Baik, jadi kalau kasus-kasus seperti itu sebetulnya ya dulu juga sering terjadi. Jadi dianggap leluhur itu dianggap kalau tempat yang tempat musyrik, tempat apa ya gitu ya. Nah, dan kita tentu masyarakat penghayat maupun masyarakat adat tentu tidak boleh juga terpancing dengan aksi-aksi seperti itu. Kita harus sabar dan kita harus memaklumi akan ya yang melakukan itu kan berarti memang pemikirannya itu sempit gitu ya. Nah, kemudian ya tentu kita harus mencari jalan keluar agar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi, dan di sini sebetulnya peran pemerintah itu sangat menentukan. Jadi kita biasanya kalau ada kasus seperti itu ya kita mengadu kepada pemerintah bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi. Jadi otomatis ini kan perlu mediasi, perlu ada pendekatan lah intinya itu supaya tidak. Dan pengelolaan makam leluhur itu biasanya ya memang kalau di komunitas masyarakat adat kan tentu di bawah pengelolaan masyarakat adat biasanya. Dan kalau di desa-desa juga biasanya oleh desa juga ditetapkan itu sebagai makam ada yang disebut makam keramat atau makam leluhur, itu juga artinya pengelolaannya oleh unsur pemerintahan di daerah maupun nah itu. Cuma artinya pemerintah harus betul-betul objektif dan betul-betul menjaga kerukunan, karena kerukunan ini juga peran pemerintah yang sangat menentukan. Kalau pemerintahnya terbawa oleh kelompok-kelompok yang garis keras atau radikal ini ya tentu ya tidak akan mencapai kedamaian. Tapi kalau pemerintah tetap berada di jalur yang objektif, saya kira itu kerukunan akan terjaga. Itu kalau menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Angkus. Mungkin